Larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang jika ditambah sedikit asam atau ditambah sedikit basa dan atau ditambah sedikit H2O tidak akan mengalami perubahan pH yang signifikan. Hal ini disebabkan karena larutan penyangga memiliki sifat mempertahankan pH. Larutan penyangga atau buffer dapat dibuat dengan dua cara. Yang pertama adalah mereaksikan asam lemah dan basa kuat, di mana nantinya akan menghasilkan garam, yaitu garam yang bersifat basa dan air. Kedua larutan ini kita reaksikan, dan jika tersisa asam lemah dan garam basa, maka reaksi ini telah berhasil membentuk komponen penyusun larutan penyangga, yaitu disebut dengan penyangga asam. Cara yang kedua adalah mereaksikan larutan asam kuat dengan basa lemah, menghasilkan garam asam dan air. Larutan ini kembali kita reaksikan dan harus bersisa basa lemah dengan garamnya. Kedua komponen ini, yaitu basa lemah dan garamnya, adalah penyusun untuk larutan penyangga basa. Dalam tubuh manusia juga terdapat larutan penyangga. Nah, penyangga yang pertama itu disebut penyangga karbonat, yaitu rumusnya H2CO3 HCO3-. Penyangga ini berada di dalam darah. Fungsinya mempertahankan pH darah berada di kisaran 7,0 sampai 7,8. Penyangga yang kedua adalah penyangga fosfat. Penyangga ini rumusnya H2PO4- HPO4-. Penyangga fosfat berada di dalam cairan intrasel yang memiliki fungsi mempertahankan pH cairan intrasel. Jenis larutan penyangga ada dua macam, yaitu asam dan basa. Untuk yang pertama, penyangga asam, komponen penyusunnya adalah asam lemah dan garamnya. Nah, garamnya ini disebut juga dengan basa konjugasi. Kenapa? Karena garamnya akan bersifat basa. Contoh, senyawa CH3COOH dan CH3COONA. CH3COOH adalah asam lemah, CH3COONA adalah garamnya. Nah, kok bisa ini disebut sebagai garamnya? Jadi di dalam garam CH3COONA ini ada ion yang sama dengan asam lemahnya, yaitu ion CH3COO-. Nah, kemudian ada contoh lagi nih, CH3COOH dan KCN. CH3COOH-nya benar asam lemah, tetapi KCN-nya ini bukan garamnya. Dia garam tapi bukan garamnya, maka ini bukan larutan buffer. Kenapa disebut bukan garamnya? Karena tidak ada ion yang sama dengan asam lemahnya. Adanya ion K+ dan Cn-. Gak sama kan dengan ion yang ada di asam lemah. Lalu untuk menentukan pH di larutan penyangga asam, karena dia penyangga asam jadi kita pakai H+. Maka konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam kali valensi. Setelah itu tentukan pH-nya, yaitu min log H+. Nah, yang kedua adalah penyangga basa. Penyangga basa ini komponen penyusunnya itu basa lemah dan garamnya. Garamnya ini disebut juga dengan asam konjugasi. Jadi sifat garamnya itu adalah asam. Contoh, misalkan senyawa NH4OH dan NH4Cl.
NH4OH adalah basa lemah dan NH4Cl adalah garamnya. Contoh lagi, AlOH 3 kali dan Al2SO4 3 kali. AlOH 3 kali adalah basa lemah dan Al2SO4 3 kali adalah garamnya. Nah, kedua contoh ini adalah larutan penyangga basa karena ada ion yang sama antara basa lemah dan garamnya. Lalu menentukan pH, rumusnya konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa dibagi mol garam dikali valensi. Setelah OH- cari pOH yaitu min log konsentrasi OH- dan terakhir pH 14 dikurang pOH. Oke, kita masuk ke contoh soal. Soal yang pertama, berikut adalah nilai pH beberapa larutan. Jadi ada beberapa larutan, kemudian disajikan pH awal dan pH setelah penambahan asam atau basa. Ingat lagi, sifat penyangga itu adalah mempertahankan pH. Itu artinya dari beberapa larutan ini kita cari yang pH awal dan pH setelah ditambah sedikit asam dan basa tidak mengalami banyak perubahan. Nah, di antaranya ini larutan yang mana? Larutan P itu dari 3 berubah jadi 1 dan 4. Berarti bukan larutan penyangga ya. Kemudian yang Q 5,0 jadi 4,9 dan 5,1. Selisihnya hanya 0,1. Berarti ini tergolong larutan penyangga karena selisihnya hanya sedikit. Jadi jawabannya adalah larutan Q dan R. Soal yang kedua, di antara campuran berikut yang dapat membentuk larutan penyangga adalah, larutan penyangga itu sendiri tadi penyusunnya apa? Asam lemah dan garamnya kan? Atau bisa juga basa lemah dan garamnya. Jadi dari option A sampai E ini kita cari yang penyusunnya itu asam lemah dan garamnya atau basa lemah dan garamnya. A, itu HCl adalah asam kuat, NH4Cl adalah garamnya, berarti salah karena ini kan asam kuat. Lalu yang B, NaOH itu basa kuat, CH3COONa itu garam basa. Kalau NH4Cl tadi garam asam ya, berarti yang B ini salah juga. Lanjut yang C, HBr itu adalah asam kuat, NaBr itu adalah garam netral. Karena Na dari basa kuat dan Br dari asam kuat. Lalu yang D, KOH itu basa kuat, KCN adalah garam netral juga. Yang E itu basa lemah dan NH4Cl garam asam. Ya udah, berarti yang E jawabannya ya. Nah, yang perlu kalian ingat itu kan garamnya tadi kalau dia asam lemah berarti garamnya bersifat basa. Kalau dia basa lemah berarti garamnya bersifat asam. Itulah kenapa yang E itu benar karena basa lemah dan garam asam. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu sebanyak 0,1 mol NH4OH, Kb-nya 10⁻⁵, dicampur dengan 0,05 mol NH4Cl, volumenya 1 liter, dan pH larutan yang dihasilkan adalah, sekarang kita lihat penyusunnya. NH4OH itu basa lemah, NH4Cl itu garam, yaitu garam asam, merupakan garamnya NH4OH. Larutan penyangga kan tadi penyusunnya bisa asam lemah dan garamnya, bisa juga basa lemah dan garamnya. Berarti ini termasuk larutan penyangga dong. Nah, kalau ada tipe soal kayak gini, itu bisa langsung kita cari pH-nya, langsung rumus. Jadi konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa bagi mol garam kali valensi. Sama dengan 10⁻⁵ kali 0,1 mol dibagi 0,05 mol kali valensi. Valensinya itu adalah valensi garam. Jadi NH4Cl itu valensinya 1.
Lebih tepatnya kalian harus lihat valensi dari ion lemahnya, yaitu ion CnH4Cl. Lalu ini kita hitung, hasilnya sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5. Kemudian hitung pOH, yaitu min log konsentrasi OH- sama dengan min log 2 kali 10 pangkat negatif 5 sama dengan 5 min log 2. Lanjut ke pH, 14 dikurang pOH, berarti 14 dikurang dalam kurung 5 min log 2. Hasilnya adalah 9 plus log 2. Selesai. Berarti jawabannya D. Lanjut nomor 4, jika 150 cm3 larutan CH3COH 0,2 m dicampur dengan 100 cm3 larutan NaOH 0,05 m, maka akan terbentuk larutan dengan pH. Oke, yang ditanya pH lagi nih. Nah, penyusunnya itu adalah CH3COH yang merupakan asam lemah dan NaOH yang merupakan basa, yaitu basa kuat. Itu artinya larutan di soal ini bukan larutan penyangga, atau bisa kita simpulkan larutan ini belum menjadi atau membentuk larutan penyangga. Nah, bagaimana larutan ini supaya bisa jadi larutan penyangga? Ya, jadi kedua larutan pada soal ini harus kita reaksikan dulu atau kita MRS-kan dulu. Nah, maka jawabnya kita buat reaksinya dulu ya. CH3COOH ditambah NaOH menjadi CH3COONA dan H2O. Oke, kemudian kita tulis mula-mula reaksi sisa. Nah, di mula-mula reaksi sisa atau MRS ini, data yang kita perlukan itu adalah data mol. Jadi, data yang di soal itu harus kita ubah dulu ke dalam bentuk mol. Rumus mol sendiri adalah M dikali V, konsentrasi dikali volume. Nah, di soal itu adanya 150 cm3. Cm3 itu setara dengan mililiter. Jadi, ini adalah nilai volume sebenarnya ya. Nah, kalau begitu bisa langsung kita kali nih. 150 cm3 dikali dengan 0,2 M. Berarti 0,2 dikali 150 itu hasilnya adalah 30. Kemudian kita hitung juga mol NaOH, yaitu M kali V sama dengan 0,05 maksudnya, dikali dengan 100. Nah, hasilnya adalah 5. Kemudian data mol ini masih dalam bentuk satuan milimol ya, karena volumenya itu masih dalam bentuk mili atau cm3. Lalu kita masukkan ke dalam mula-mula reaksi sisa. Kita tulis 30 milimol dan 5 milimol. Nah, yang bereaksi duluan adalah molnya NaOH 5 milimol karena dia lebih kecil dibandingkan molnya si asam CH3COOH. Lalu kita bandingkan pakai perbandingan koefisien, itu artinya 1/1 dikali 5 sama dengan 5 milimol. 30 dikurang 5 hasilnya 25 milimol. Lanjut, koefisiennya CH3COONA dibagi koefisiennya NaOH dikali 5, hasilnya 5 milimol juga, dan langsung turun ke sisa. Inilah komponen dari larutan penyangga, yaitu asam lemah dan garamnya. Nah, jadi ciri-ciri penyangga itu saat di mula-mula reaksi sisa yang bersifat kuat harus habis bereaksi ya. Lanjut ke pH-nya, yaitu kita pakai konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam bagi mol garam kali valensi. Ka-nya 10 pangkat negatif 5, mol asamnya 25 milimol, dan mol basanya 5 milimol. Valensi ion lemah dari garamnya adalah 1. Lalu kita hitung 25 sama 5 ini bersisa 5. Nah,
maka nilainya adalah 5 kali 10 pangkat negatif 5. pH sama dengan min log konsentrasi H+, yaitu sama dengan min log 5 kali 10 pangkat negatif 5 sama dengan 5 min log 5. Selesai. Jawabannya adalah yang A. Lanjut soal nomor 5, massa CH3COOK. Nah, CH3COOK ini adalah garam basa. MR-nya 98 yang harus ditambahkan ke dalam 200 ml larutan CH3COOH. Nah, ini adalah asam lemah. Konsentrasinya 0,2 m, terus membentuk larutan penyangga dengan pH 5. Pilihannya adalah berikut. Oke, jadi yang ditanya di sini adalah massa. Nah, mari kita jawab. Di soal itu ada data pH sama dengan 5. Kalau di soal ada data pH, itu artinya tahap yang paling pertama kita lakukan adalah mengubah dalam bentuk H+ atau OH-. Nah, karena 5 itu lebih kecil dari 7, maka artinya dia larutan asam. Jadi, pH-nya kita ubah ke konsentrasi H+. Maka menjadi 10 pangkat negatif 5. Dari H+, ini kita masuk lagi ke rumus H+ larutan penyangga asam, yaitu H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam dikali valensinya. Oke, nilai H+ dan Ka udah ada. Tinggal kita cari mol asam dan mol garam. Nah, mol asam itu berarti kita kalikan nih. M kali V. 0,2 dikali 200 mili, hasilnya 40. Kemudian N garamnya itu berapa? Nah, di soal itu nggak ada data untuk kita mengetahui berapa mol garamnya. Itu artinya mol garam yang harus kita cari dari rumus konsentrasi H+. Jadi kita masukkan nilainya atau angka-angkanya ya. 10 pangkat negatif min 5 sama dengan 10 pangkat negatif min 5 dikali 40 milimol dibagi mol garam dikali valensi. Valensi garamnya itu untuk CH3COO- adalah 1. Lalu ini kita coret-coret, lalu mol garamnya kita pindah ruaskan ke ruas kiri, jadi mol garam sama dengan 40 milimol. Setelah dapat mol garam, itu artinya kita bisa cari massa dari garam itu. Karena kan rumus mol itu adalah mol sama dengan gram per mr. Karena yang ditanya gram, jadi ini kita balik. Maka rumusnya menjadi massa CH3COOK atau garam sama dengan mol atau N dikali mr. Sama dengan 40 dikali 98. Hasilnya adalah 3920 mg. Kenapa satuannya miligram? Karena tadi molnya juga masih milimol. Nah, ini kita ubah ke gram jadinya 3,92 gram. Jadi proses mencari massanya itu adalah dari pH diubah ke H+, kemudian diubah menjadi mol. Nah, mol ini baru bisa kita dapatkan massanya. Kita dapatkan jawabannya adalah B, 3,92. Soal nomor 6, jika larutan NH4OH dan NH42 kali SO4 dengan konsentrasi yang sama dicampur untuk membentuk larutan penyangga dengan pH 9 plus log 2, maka perbandingan volume yang harus dicampurkan adalah, di soal yang ke-6 ini yang ditanyakan adalah volume, lebih tepatnya perbandingan volumenya. Mari kita jawab. Nah, lagi-lagi yang diketahui duluan adalah pH. Berarti ini harus kita ubah ke OH- karena dia nilai pH-nya di atas 7. pH 9 plus log 2 itu harus diubah dulu ke POH sebelum OH-.
Jadinya 14 dikurang 9 plus log 2 adalah 5 min log 2. Kemudian OH-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, dari rumus OH- ini bisa kita dapat nanti perbandingan volumenya. Jadi kita tulis konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa dibagi mol garam dikali valensi. Nah, ini saya singkat aja pakai simbol ya, Nb, Ng kali valensi. Konsentrasi OH- ini kita masukkan, Kb-nya juga, lalu mol basa. Nah, apakah ada nilai mol basa dan garam? Nggak ada ya. Yang ada hanya menyebutkan konsentrasi yang sama. Rumus mol itu kan konsentrasi dikali volume. Volumenya yang kita cari, nah konsentrasinya dianggap sama. Jadi kita misalkan aja konsentrasinya ini adalah 1. Jadi 1 kali V basa dibagi 1 kali V garam dikali valensi. Valensi dari NH4 2 kali SO4 itu adalah 2, yaitu valensinya ion lemah NH4. Ini kita coret 10 pangkat min 5-nya, bersisa 2 sama dengan 1 Vb dibagi 2 Vg. Nah, 1 Vb per 2 Vg ini bisa kita pisah. Jadi, begini, setengah dikali Vb bagi Vg. Setengah ini bisa kita pindah ruaskan ke ruas kiri. Jadinya 2 dikali 2 per 1 sama dengan Vb per Vg. Nah, 2 dikali 2 per 1 itu hasilnya 4 per 1 sama dengan Vb per Vg. Itu artinya perbandingan untuk volume basa dan volume garamnya adalah 4:1. Selesai. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Tapi sebelum masuk ke soalnya, kita bahas dulu prinsip kerja penyangga. Jadi, penyangga itu sifatnya kan mempertahankan pH ya. Nah, penyusunnya ada asam lemah dan garamnya, ada juga basa lemah dan garamnya. Kok bisa sih penyangga itu mempertahankan pH? Oke, jadi di sini konsepnya asam lemah punya garam basa dan basa lemah punya garam asam. Jadi, di dalam suatu larutan penyangga itu terdapat 2 komponen, yaitu asam dan basa. Nah, misalkan nih di dalam gelas itu ada komponen asam dan komponen basa. Jika ke dalam gelas larutan penyangga ini kita tambahkan sedikit asam, maka yang bereaksi dengan asamnya itu nanti adalah basa. Sebaliknya, jika kita tambahkan sedikit basa ke dalam larutan penyangga, maka yang bereaksi dengan basa adalah asamnya. Nah, seperti yang kalian ketahui, kalau reaksi asam ditambah basa, itu disebut juga dengan reaksi penetralan. Itulah yang menyebabkan larutan penyangga ini sukar berubah pH-nya karena terus dinetralkan dengan komponen asam dan basa yang ada di dalam larutan penyangga. Oke, kemudian kita lihat contoh soalnya. Sebanyak 100 ml larutan CH3COH 0,1 M. Nah, ini adalah asam lemah kan? Dicampur dengan 100 ml larutan CH3COONA 0,1 M. Ini adalah garam basanya, membentuk larutan penyangga. Jika campuran tersebut ditambah 10 ml HCl, yaitu larutan asam HCl 0,1 M, maka akan terjadi perubahan pH. Nah, yang diminta hitung pH sebelum dan sesudah penambahan asam HCl. Oke, mari kita jawab. Pertama-tama, hanya ada larutan penyangga kan, yaitu penyangga CH3COH dan CH3COONA. Ini adalah asam dan garamnya, atau disebut dengan larutan penyangga asam. Kemudian penyangga asam ini ditambah larutan asam. Nah, siapa yang akan bereaksi? Jadi yang bereaksi di dalam larutan penyangga itu nanti adalah
basanya, yaitu basa CH3COONa. Sekarang kita hitung pH sebelum penambahan dulu nih, yaitu masih pH murni larutan penyangga aja. Karena dia penyangga asam, berarti kita pakai rumus H+. H+ sama dengan Ka. Oh ya, saya lupa tulis nilai Ka-nya. Jadi Ka-nya adalah 10 pangkat negatif 5. Maka Ka dikali N asam dibagi N garam kali valensi. Nilai Ka-nya 10 pangkat negatif min 5. Mol asamnya berarti volume dikali konsentrasi adalah 10 milimol. Lalu mol garamnya 100 mili juga dikali dengan 0,1 sama nilainya 10 milimol. Nah, valensinya adalah 1. Ini kita coret. Maka bersisa 10 pangkat negatif 5. pH-nya adalah min log H+ sama dengan min log 10 pangkat negatif 5 atau sama dengan 5. Kemudian kita lanjut ke pH sesudah penambahan HCl. Nah, HCl akan bereaksi dengan garam basa yaitu CH3COONa. Garam basanya ini kita uraikan terlebih dahulu. CH3COONa itu terurai menjadi CH3COO- plus Na+. Kemudian HCl akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Nah, yang bereaksi itu adalah ion CH3COO- dan H+-nya. Jadi kita buat ulang reaksinya. CH3COO- ditambah H+ menjadi asam CH3COOH. Nah, ini kita buat MRS-nya. CH3COO- itu kan tadi berasal dari ion garam. Di larutan penyangga itu kita udah punya nilai molnya garam, yaitu 10 milimol. Jadi kita tulis di sini 10 milimol. Lalu asam CH3COOH juga udah ada nilainya, yaitu 10 milimol. Kemudian ditambah dengan HCl 10 mili 0,1 m, berarti molnya adalah 1 milimol. Bereaksi duluan karena nilainya lebih kecil, lalu kita kurangkan ke CH3COO-, maka bersisa 9 milimol. Lalu kita pindahkan ke CH3COOH. Nah, ini jadi bertambah. Jadi kalau MRS itu di sebelah kiri berkurang, di sebelah kanan itu bertambah. Maka ini nilainya 11 milimol. Kemudian kita hitung H+-nya untuk mencari pH. Nah, rumusnya masih sama, yaitu Ka dikali mol asam bagi mol garam dikali valensi. Sama dengan 10 pangkat negatif 5. Nah, di sini mol asam itu adalah 11 dan mol garamnya adalah 9 milimol. Jadi posisi garam sama asamnya kalau setelah penambahan itu berubah. Biasanya garam itu ada di kanan kan ya, di hasil reaksi. Nah, kalau setelah penambahan itu garamnya ada di kiri, jadinya 11/9. Maka hasilnya 1,23 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, pH-nya min log H+, sama dengan min log 1,23 kali 10 pangkat negatif 5 sama dengan 5 min log 1,23. Selesai. Nah, kalau kita bandingkan pH sebelum sama sesudah, itu nggak banyak perubahan kan, masih berada di kisaran 5. Kalau pH yang sesudah ini kita kalkulatorin, berarti hasilnya itu 5 dikurang log 1,23 kan, sama dengan 4,91. Nggak beda jauh sama pH sebelum penambahan HCl. Jadi terbukti kalau larutan penyangga ini mempertahankan pH. Nah, kalau masih ada yang kurang jelas dan pengen bertanya, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Sampai jumpa.